Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sophia Watimena, SE MBA CA. Yang kami hormati, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nurdin, MSc, IPU Asian Engineering, beserta para wakil rektor dan jajaran dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari, Bapak Dr. Haji Husain Imsawan MAG, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE 66 Kendari, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Mutalib, SE MSI. Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Bapak Tipi Jusuf, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Ibu Siswani Wisudati, Kepala Regional 6 OJK Sulawesi, Maluku, dan Papua, Bapak Darwisman. Kepala Kantor OJK Sulawesi Tenggara, Bapak Arjaya Dwiraya. Para pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, para sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari, IAIN Kendari, STIE 66 Kendari, dan Universitas Halu Oleo, baik yang bergabung secara offline hari ini dan juga online. Serta seluruh hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang pada acara OJK Goes to Campus, penguatan governansi industri jasa keuangan di Universitas Muhammadiyah Kendari hari ini, Kamis 21 September 2023. Sebelum melanjutkan acara ini, izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun. Boleh dibantu dengan cakepnya Bapak Ibu. Ke Kendari minum kelapa, biarlah manis tambahlah coklat. Hari ini luar biasa, mari awali dengan semangat di OJK Goes to Campus Muhammadiyah bersama Ibu Sophia Watimena. Selanjutnya, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, marilah kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 30-34 yang akan dibawakan oleh Saudara Amarullah dari Komunitas Learning Center OJK Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم Syukran jazakumullah khair fi sabilil haq fastabiqul khairat thumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan Komunitas Learning Center OJK Sulawesi Tenggara merupakan mahasiswa binaan OJK Sulawesi Tenggara yang tergabung dari Universitas Sulawesi Tenggara yang membantu kegiatan edukasi di lingkungan kerja OJK Sultra. Selanjutnya, sambutan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nurdin MSc IPU Asian Engineering dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan OJK goes to campus, teman-teman mahasiswa dan teman-teman sekalian menyampaikan Mitra Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya. Kita mulai boleh ya? OJK goes to campus. OJK goes to campus. OJK goes to campus. Alhamdulillah teman-teman semua ya, mahasiswa kita banyak sekali yang hadir baik dari
yang ada di ruangan ini, kira-kira sekitar 400-an ya Pak Ketua ya, 400-an 50 saya kira, dengan beberapa tempat di sebelah, kemudian secara online juga sekitar 600-an ya, sekitar 600-an. Ya alhamdulillah itu berkat kerjasama yang baik antara UM Kendari dan UNIP dan OJK. Ya, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan OJK, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang pertama kepada Ibu Sofia Watimina, SE, AK, CA, MBA, Ketua Dewan Audit dan juga sebagai anggota Dewan Dewan Audit ya. Kita tepuk tangan juga buat tamu kita dari Jakarta ya. Yang kedua, Bapak Darusman, Kepala Regional OJK Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. Ya. Kemudian Bapak Arjaya Dwi Raya, Kepala OJK Provinsi Sultra. Bapak Rektor IAIN, ya sahabat kita, saya Dr. Haji Insawan. Kemudian Ketua STIA 66, saya mungkin beliau Profesor Dr. Abdul Aziz Mutalif, pimpinan Universitas Muhammadiyah Kendari, dan undangan-undangan kita dari OJK dan undangan-undangan simpatisan lainnya yang sempat hadir, mahasiswa serta dosen-dosen yang sama kita banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan serangkaian kegiatan yang terkait dengan OJK Goes to Campus. Lebih detail nanti Ibu Sophia Watimina akan menyampaikan sosialisasi kepada kita semua. Namun sebelumnya kami ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu tim OJK dan tamu undangan semua bahwa saat ini UM Kendari sementara menyiapkan dan sementara dalam fase pengembangan, sehingga kemitraan itu menjadi sangat penting buat UMK mengembangkan networking, ya, pengembangan kolaborasi secara luas itu tetap menjadi bagian yang kita kedepankan, Bapak Ibu sekalian. Ya, juga termasuk kerjasama dengan regulator keuangan. Salah satunya adalah OJK, Bank Indonesia juga kami punya kemitraan yang sangat baik. Di OJK pun juga saya kira hampir setiap tahun, hampir setiap semester mahasiswa kami masuk dalam grup OJK Learning Center ya, yang senantiasa mensupport OJK Provinsi Sulawesi Tenggara untuk turut terlibat aktif di dalam sosialisasi terkait dengan posisi dari OJK dan lingkup kerja OJK. Bahkan Pak Ketua OJK Sultra tadi menyampaikan bahkan sampai ke desa-desa ya Pak, ya Pak Ketua ya sudah sampai ke sana, sehingga ini menjadi penting. Kemitraan ini menjadi penting kita bangun, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memahamkan terkait dengan jasa-jasa keuangan, perlindungan, pengawasan, dan sampai ke pemanfaatan terkait dengan transaksi kita apa saja hampir setiap harinya. Itu mungkin bagian-bagian yang nanti kita akan mendapatkan pencerahan lebih lanjut. Ya. Saat ini pun juga Universitas Muhammadiyah Kendari sangat serius mengembangkan terkait dengan digitalisasi. Salah satu prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari adalah bisnis digital.
bisnis digital, teman-teman di ekonomi mengawal mahasiswa kita untuk bisa memahami dengan baik terkait dengan bisnis transaksi dan lain-lain, yang tentunya sangat erat dari pencerahan OJK nantinya. Ini yang sangat kita harapkan. Kemudian lebih lanjut tentunya kerjasama ini walaupun sudah kita mulai dalam beberapa waktu yang lalu, tetapi hari ini saya kira adalah sangat memberikan kesan yang bagus dengan kedatangan Ibu Sofia Watimena dari Jakarta untuk menguatkan ya Pak Ardia, bahwa kolaborasi ini betul-betul real berjalan dan bukan hanya sampai di sini. Pada dasarnya Universitas Muhammadiyah Kendari adalah welcome untuk berbagai macam hal pengembangan terkait dengan keuangan, dan khusus tentu exposure kepada mahasiswa kami ini menjadi penting terkait dengan pemahaman terkait dengan ya siklus mekanisme transaksi, pengawasan dan lain-lain, menjadi pengetahuan yang sangat bagus buat mahasiswa kami. Olehnya itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, anak-anakku mahasiswa yang sama-sama kita banggakan, dapat kita mengikuti dengan baik pencerahan dari Ibu Sofia Watimena. Ya, Watimena, saya kira beliau ya sebagai ketua Dewan Audit ya sangat detail apa saja yang mau ditanyakan terkait dengan itu, bolehlah teman-teman semua untuk bisa menyampaikan. Saya kira ini pengantar kami, Bapak Ibu sekalian. Kami berharap acara OJK Goes to Campus ini dapat berjalan dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih kepada OJK Provinsi, OJK Pusat yang telah memfasilitasi kami di dalam pelaksanaan ini, dan juga teman-teman kami dari IAIN, Bapak Rektor serius. Bapak Rektor IAIN ini sangat serius bermitra dengan UM Kendari yang senantiasa beliau kegiatan-kegiatan kita, alhamdulillah beliau berusaha untuk memprioritaskan ya, agendanya untuk bersama kita di UM Kendari. Demikian juga sahabat kita dari SDE 66 dari Haluleo juga senantiasa bersama dengan kita. Kami cukupkan pengantar acara OJK Goes to Campus. Akhirnya kami sampaikan sekali lagi terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di puncak acara pada siang hari ini, yaitu kuliah umum bersama anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa se-Sulawesi Tenggara, baik itu secara online maupun offline di Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah sendiri selain yang berada di ruangan ini juga diikuti oleh para mahasiswa di kelas masing-masing secara paralel yang tentu saja juga akan berinteraksi bersama dengan Ketua Dewan Audit pada siang hari ini. Mungkin boleh teman-teman yang di layar say hello dulu. Halo, oh baik, ternyata terkoneksi ya, terima kasih untuk teman-teman semua siap mengikuti kuliah umum pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kuliah umum ini akan dimoderatori oleh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari, Ibu Nisrina Hamid, SPMP CMA. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan sedikit CV dari Ibu Nisrina. Baik,
Ibu Nisrina Hamid SPMP merupakan kelahiran Kendari 18 Maret 1983. Menyelesaikan pendidikan terakhir S2 Magister Agribisnis. Nisrina sebelum menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari berkarir sejak tahun 2008 hingga 2022 di Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Sulawesi Tenggara sebagai reporter dan penyiar. Dan tahun 2020 hingga sekarang menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Ibu Nisrina sendiri juga pernah menjadi Dewan Juri Lomba Newscasting tingkat nasional pada Event Expo Nasional tahun 2022, narasumber kegiatan upgrading public speaking skill yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, juga pernah meraih penghargaan sebagai reporter dan penulis naskah terbaik pada Lomba Gatra Kencana TVRI Nasional, serta penghargaan dari pemerintah Kota Kendari sebagai jurnalis yang membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 tahun 2019. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sambut moderator kita pada siang hari ini, Ibu Nisrina Hamid, SPMP CMA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rada sedikit malu Bapak Ibu sekalian kalau disampaikan CV terkait pribadi saya, tapi itu adalah bagian dari personal branding. Baik, terima kasih MC. MC ini adalah rekan saya dulu Pak, junior saya, sama-sama berjuang ikut lomba di TVRI. Nah, setelah saya mendapatkan penghargaan sebagai penyiar dan reporter terbaik, disusul oleh beliau sebagai penyiar terbaik nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi MC ada pantun, saya juga ada pantun. Tapi saya minta dijawabnya cakep banget. Nah, setuju Pak ya, Bu? Kalau MC kan cukup cakep ya, kalau saya cakep banget ya. Oke, baik. Cahaya lilin bertabur bintang. Lampunya redup diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selain dilaksanakan secara offline yang ada di ruangan ini, saya juga bisa menyapa adik-adik secara virtual by Zoom yang ada di kampus ini di ruangan 401 sampai 405. Cukup mengangkat tangan saja ya. Apa kabarnya hari ini? Halo. Hai, oke baik, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah bergabung secara virtual dari beberapa universitas. Ada Setia 66 Kendari, mana suaranya Setia 66 Kendari? Luar biasa. Dari IAIN, mana suaranya? Masya Allah. Dari FEBUMK, mana suaranya? Wow, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian serta adik-adikku mahasiswa, langsung saja saya mengundang narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Sophia Watimena, Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner 2022-2027. Dengan hormat kami persilakan. Baik, nah perlu saya perkenalkan bahwa sebelum beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner pada tahun 2022,
2027. Pengalaman beliau ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah beliau sebagai auditor eksternal dan senior manager di EY, kemudian internal auditor manager Holcim, lalu Head of Finance Research Management di UNDP, Vice President Advisory and Investment di EEF, Director of Operation and Finance di PT Pelindo Investama, kemudian Senior Vice President di Pelindo II, kemudian Executive Director Finance and Managing Director PT Inalum. Itulah pengalaman yang sangat luar biasa dari Ibu Sophia Watimena. Ya, sesuai tema kita pada siang hari ini, penguatan governansi sektor jasa keuangan. Nah, sebelum memulai saya ingin memberikan prolog dulu sedikit Ibu bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini terus mendorong penguatan governansi di industri jasa keuangan. Mengapa? Karena hal tersebut sangat penting dalam menjaga stabilitas di sektor keuangan dan juga meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional. Baik Ibu, kami persilahkan waktunya 45 menit untuk memberikan kuliah umum pada siang hari ini. Terdengar ya suara saya? Siap. Saya pasang ini dulu ya, pasang stopwatch dulu nih. Karena tadi waktunya 45 menit ya. Oke. Ya, baik. Oke. Ya, terima kasih untuk prolognya yang luar biasa dari MC kita yang cantik dan pandai dan luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Rektor dulu ya, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammaduddin MSc IPU Asian Engineering. Kayaknya gelar Bapak lebih panjang dari namanya ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Rektor kita. Kemudian Rektor IAIN Kendari, Bapak Dr. Hussein Insawan MAG. Terima kasih sekali Bapak, selamat siang. Tepuk tangan juga. Ketua STIE 66 Kendari, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Kutalib SE MSI. Terima kasih Bapak untuk hadirannya. Kemudian anggota Dewan Audit Bapak Tipi Yusuf, silakan berdiri supaya dikenal juga Bapak ya. Kemudian Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Ibu Siswani Wisudati. Ya. Panggilan kerennya Budati ya. Kemudian Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua, Bapak Darwisma, silakan berdiri Bapak. Dan tak lupa nih ya, Bapak kita yang luar biasa ini, mestinya artisnya nih ya. Bapak Arjaya Dwi Raya, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, silakan. Dan seluruh sivitas akademika dari perwakilan perguruan tinggi di Kota Kendari, insan OJK yang hadir, dan last but not least nih, mahasiswa kita yang tercinta yang hadir di ruangan ini,
di ruangan sebelah dan by online. Ya, saya mau lihat dong tangannya. Mana nih? Coba ditampilkan. Kita say hi dulu ya kepada kawan-kawan kita, generasi muda kita yang luar biasa. Coba hai dulu tangannya. Wah, luar biasa. Bisa ditampilkan juga mungkin yang join by online ini ada berapa ya? Aku nggak lihat. 679, luar biasa. Wow. Iya. Bisa ditampilkan lagi yang lain 679 orang, ini luar biasa ya. Jangan-jangan satu Kendari ini ngikutin Kuliah Umum semua. Baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, yang di ruangan ini saya mau lihat dong yang dari Universitas Muhammadiyah, mana hainya? Oh, wow, tepuk tangan semuanya. Yang dari IAIN? Oke, terima kasih. Satu lagi dari SCA 66. Wah, terima kasih ya sudah bersama kita di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan ya bahwa kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti kuliah umum dari kami dalam rangka OJK Goes to Campus. Sebetulnya kegiatan ini sudah direncanakan beberapa kali tertunda ya Pak Arjaya ya. Jadi saya juga mohon maaf ya karena ada beberapa kegiatan ini tunda-tunda terus dan alhamdulillah kita bisa laksanakan pada siang hari ini. Dan semoga kegiatan ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Tadi Pak Rektor sampaikan bahwa UMK itu inginnya berkolaborasi, itu cocok sekali Pak dengan semangatnya OJK ya Pak Darwisman, Pak Arjaya ya. Jadi salah satu dari behavioral kita, key behavioralnya OJK itu adalah kolaborasi. Jadi kita punya key behavioral 3, proaktif, kolaboratif, bertanggung jawab. Dan salah satunya adalah kolaborasi. Bagaimana mekanisme kolaborasi? Kegiatan siang ini adalah salah satu contohnya. Dan diharapkan ini bisa berkelanjutan sehingga peran dan fungsi OJK itu bisa dilaksanakan secara kolaboratif dengan sivitas akademika, dengan kementerian lembaga, dimanapun adanya kantor OJK. Jadi OJK tidak bekerja sendiri. Baik, tadi mini quiznya sudah dibuat kawan-kawan? Sudah ya? Nah, aku mau ditampilkan dong. Jadi kita tadi bikin mini quiz sebentar ya sebelum kita mulai. Untuk melihat sebetulnya pemahaman adik-adik ini seperti apa sih tentang OJK, apa sih tugas fungsinya OJK. Nah, coba ditampilkan nih. Waduh, banyak juga nih ya. Nah, jadi ini kita pakai Mentimeter ya, mungkin teman-teman sudah familiar with. Yang kata-kata yang di tengah yang paling besar itu biasanya adalah jawaban yang paling banyak. Ya, di sini ya yang majority itu jawabannya. Jadi ini survei singkat nih. Survei singkat kalau kita mau dalam 5 menit pengen tahu apa hasilnya, pakai aja gitu ya. Ini bukan promosi loh ya. Nah, di sini dikatakan mengatur, mengawasi, melindungi. Terus menarik nih. Jadi OJK itu OJK kayaknya align dengan pinjol gitu. Menarik sih ini. Bagus ya. Terus ada mengatur keuangan, mengambil keputusan, apalagi nih, melindungi konsumen, betul, pengembangan sistem keuangan, sektor pasar modal. Ya, jadi ini jawaban terbesar nih di sini ya. Kemudian ada pengawasan keuangan, apalagi tuh. Apa nih yang kanan? Ya, konsumen. Jadi kira-kira mengatur, mengawasi, melindungi, mengembangkan ya, melindungi konsumen, mengatur keuangan. Bagus sekali, terima kasih untuk partisipasinya. Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Ini udah pada pinter-pinter nih Pak Rektor. Udah mantap lah ini ya, berarti sosialisasinya Pak Darwisman dan Pak Arjaya terbukti nih ya, sepertinya ya. Oke, kita sekarang ke slide 4, dicoba. Ya, jadi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, walaupun tadi secara sepintas adik-adik sudah cukup punya pemahaman yang cukup bagus ya tentang OJK. OJK atau Otoritas
Jasa Keuangan itu terbentuk sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011. Ya. Jadi dalam undang-undang tersebut menggabungkan fungsi pengawasan industri perbankan yang tadinya itu ada di bawah kewenangan Bank Indonesia, ya. Dan kemudian digabungkan juga dengan pengawasan industri pasar modal serta industri jasa keuangan non-bank atau IKNB yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Bapepam LK. Nah, IKNB itu apa aja sih coverage-nya gitu? Siapa coba yang mau jawab? Halo. Saya suka nanya-nanya loh. Siapa ada yang mau? Nggak apa-apa, jangan takut-takut ya. Kita bicara biasa, speak up aja. Ada yang tahu kira-kira IKNB itu apa sih? Bukan perbankan, bukan pasar modal, apa coba? Jangan malu-malu loh. Silakan. Jangan dosennya ya yang jawab. Ya, silakan. Namanya siapa? Teriak aja deh, nggak apa-apa. Saya dengar kok dari sini. Iya, contohnya apa coba? Itu apa contohnya apa? Bukan bank, bukan pasar modal gitu ya, bukan bursa. Apa tuh contohnya? Jadi IKNB itu industri keuangan non bank. Contohnya apa contohnya? Seperti perusahaan koperasi seperti itu. Terus? Iya. Koperasi ya. Oh, oke. Ada lain yang berpendapat ini tambahan? Ini yang seragam biru. Jaket alma maternya biru ya. Ya, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu itu contohnya dana pensiun, kemudian asuransi. Iya, Terima bagus. kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada door prize nggak? Oh, ada ya. Saya nanyanya ke Bu Dati sama Mas Tano nih. Jadi yang bagian door prize ini ya Bu Dati, Mas Tano, Mas Ardo. Coba nanti nagihnya ke situ ya. Baik, betul. Jadi IKNB itu asuransi, dana pensiun, lembaga penjamin lembaga penjaminan, terus kemudian tadi yang di tengah yang agak-agak lucu tadi apa namanya? Pinjol, iya itu ya. Contohnya tuh itu, tapi masih banyak lagi tentunya ya. Nah, itulah yang di cover melalui Undang-Undang Nomor 21. Kemudian tugas fungsi OJK itu apa? Tadi sudah dalam mini quiz ya, sebagian besar dijawab. Jadi tugas fungsinya melakukan pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen masyarakat dan penyidikan. Nah, kemudian tadi kita bicara Undang-Undang 21 tahun 2011 ya. Nah, di awal tahun ini itu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Namanya adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Atau singkatnya itu nickname-nya P2SK, itu ya nama lebih gampang dikenalnya itu Undang-Undang P2SK. Nah, dengan keluarnya Undang-Undang P2SK ini, maka OJK mengembangkan tugas baru yaitu untuk mengembangkan atau mendalami sektor jasa keuangan di Indonesia. Plus nanti ada tambahan lagi ya area-area yang di cover, nanti ada di slide berikutnya. Kemudian sejauh ini ada berapa sih kantor OJK di seluruh Indonesia gitu ya, pasti pertanyaannya seperti itu. Jadi selain di Jakarta itu ada 9 kantor OJK tipe A, dulu namanya kantor regional ya. Kemudian ada 26 kantor tipe B dan C ya di seluruh Indonesia. Nah, kantor OJK Sulawesi Tenggara itu masuk dalam cakupan kantor saat ini namanya kantor regional 6 OJK Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar ya Pak ya. Pak Darwisman inilah bosnya gitu ya. Nah, di sana membawahi juga kantor OJK Palu, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku dan Papua, jadi cukup banyak ya coveragenya. Jadi kawan-kawan cukup berbangga nih ya, kita punya bos OJK yang untuk kantor regional yang di sini selain dari Pak Arjaya.
Lanjut. Nah, tadi saya bicara Undang-Undang P2SK ya. Jadi selain tugas barunya ini, tambahan kewenangannya itu adalah kegiatan jasa keuangan derivatif dan bursa karbon. Karbonnya bukan karbon yang buat ngetik ya, karbon ini ya. Mungkin bapak zaman kita ya kalau ngetik pakai karbon gitu, bukan itu. Jadi carbon emission, kita ngomongin carbon emission nih. Kemudian ada lagi tambahan kegiatan usaha bullion. Apa tuh bullion gitu ya? Bukan membuli ya. Jadi bullion ini yang berkaitan dengan emas. Jadi ada dalam bentuk simpanan, perdagangan, pembiayaan, penitipan emas. Kemudian ada ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Nah, ini meliputi aset keuangan digital termasuk aset kripto yang beralih pengawasannya dari Bapepti. Bapepti itu kepanjangannya adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, beralih dari Bapepti ke OJK. Kemudian tadi makan siang kita bicara tentang koperasi ya Bapak Rektor. Jadi koperasi di sektor jasa keuangan yang open loop itu saat ini masih dalam proses peralihan dari Kemenkop ke OJK, dan efektif yang open loop akan pindah ke OJK itu paling lama di Januari 2025, tapi khusus yang open loop. Open loop itu maksudnya yang melayani non anggota, tapi nanti dia harus pindah jadi jasa keuangan tertentu gitu ya. Nah, selain itu OJK juga diperkuat kewenangannya untuk melakukan tindakan terhadap pelaku usaha sektor keuangan yang ilegal. Kedepannya nanti akan dibentuk juga badan supervisi yang berfungsi meningkatkan kinerja OJK baik dalam akuntabilitas, pengawasannya dan seterusnya. Saat ini badan supervisi itu hanya ada di BI. Jadi badan supervisi ini merupakan organnya DPR. Nantinya di OJK akan dibentuk badan supervisi, di LPS Lembaga Penjamin Simpanan juga akan dibentuk badan supervisi. Ya, next slide. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apa aja sih yang diatur, diregulate sama OJK yang diawasin gitu ya. Ternyata banyak sekali loh, ini kalau kita lihat dari jauh nggak kelihatan kali ya, jadi mesti zoom nih. Nah, kita lihat dulu nih, ada perbankan, ada pasar modal, ada IKNB, ada lembaga profesi dan penunjang sistem jasa keuangan. Kita lihat dulu perbankan ya. Perbankan itu kurang lebih sekarang ada 106 bank umum, 13 bank umum syariah, 169 bank perkreditan rakyat syariah, dan yang paling banyak nih, apa tuh? BPR. Bank Perekonomian Rakyat itu ada sekitar 1.400. Kemudian kita beralih ke pasar modal. Kurang lebih ada 900 emiten. Total market cap-nya, jadi kalau kita bicara pasar modal tuh istilah umum tuh market capitalization ya, itu dari berapa jumlah saham dikali berapa pricingnya. Sekarang ini market cap kurang lebih 10.000 triliun, jumlah emitennya kira-kira 900. Jadi banyak sekali kawan-kawan ya. Beralih ke EKNB, saat ini terus berkembang ya jumlah PUJK-nya, sekitar ada 1.100 pelaku usaha jasa keuangan di sektor IKNB. Plus yang di kanan itu ada lembaga dan profesi penunjang, ada akuntan, ada konsultan hukum, lembaga jasa penilai, notaris, aktuaria dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian sekarang kita beralih ke siapa ya yang memimpin OJK gitu. Nah, next slide. Nah, ini adalah Dewan Komisioner OJK. Jadi kita selalu bilang kita ini kesebelasan. Kenapa? Karena ada 11. Coba dihitung deh, ada 11 kan? Nah, sekarang siapa aja gitu ya. Saat ini untuk periode 2022-2027 dan sebagian ada yang sampai 2028 itu diketuai oleh Pak Mahendra Sirgar, mungkin bisa di zoom ya, yang ini paling kiri, sebagai Ketua Dewan Komisioner dan membawahi bidang kebijakan strategis. Kemudian wakil ketuanya adalah Bapak Mirsa Adityaswara, beliau membawahi bidang manajemen strategis. Manajemen strategis itu sebetulnya kalau di company seperti COO ya, jadi membawahi keuangan, IT, apalagi SDM gitu ya, hal-hal yang semacam itu.
Kemudian kepala eksekutif, ya sekarang Pak Dian Ediana Rey, beliau dulu pernah di PPATK ya, beliau sebagai kepala eksekutif pengawas perbankan. Kemudian di sebelahnya Pak Inarno Jayadi, kepala eksekutif pengawas pasar modal keuangan derivatif. Tadi ingat ya di Undang-Undang P2SK ada tambahan amanah untuk derivatif. Bursa karbon, nah ini bursa karbon juga baru, amanah baru under Undang-Undang P2SK itu di bawah Pak Inarno. Kemudian Pak Ogi Prastomyono sebagai kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun. Kemudian Pak Agusman, nah yang nomor 6 dan 7 ini Pak Agusman dan Pak Hasan Fauzi baru dilantik tahun ini. Jadi kami yang lain di tahun lalu, Pak Agusman dan Pak Hasan Fauzi baru dilantik pada tahun ini. Pak Agusman ini sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Jadi cukup luas ya, ini masuk IKNB juga sebetulnya. Kemudian Pak Hasan Fauzi yang mengawasi inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. Tadi salah satunya aset kripto berpindah ya dari Bapepti ke OJK pengawasannya. Itu nanti under Pak Hasan. Selanjutnya Ibu yang cantik nih, Ibu Kiki, Ibu Frederika Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen. Tadi ya waktu kita mini quiz ada yang bilang pelindungan konsumen, itu bagus sekali. Selanjutnya saya sendiri sebagai Ketua Dewan Audit sekaligus juga sebagai anggota Dewan Komisioner yang membawahi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. Di dalam audit internal itu ada audit umum dan audit khusus. Audit khusus ini kepalanya Bu Dati yang hadir di sini. Nah, selain itu ada 2 ex officio dari Bank Indonesia dan dari Kementerian Keuangan. Dari Bank Indonesia itu adalah Pak Doni Primanto Juwono, kemudian dari Kementerian Keuangan itu Pak Suhasil Nasara, beliau adalah Wakil Menkyu ya. Jadi inilah kesebelasan yang saat ini memimpin OJK, begitu ya. Jadi biar ingat nih pakai kata kesebelasan gitu ya. Oke, nah sekarang kita next slide. Highlight sektor jasa keuangan dan tantangannya apa aja ya gitu ya supaya kita punya view nih. Nah, sektor jasa keuangan ini secara garis besar dapat kita bagi ya menjadi 3. Tadi di awal ada perbankan, pasar modal, IKNB, padahal IKNB itu banyak banget juga ya. Ada yang asuransi penjaminan, dan terus ada yang ITSK, ada yang lembaga Ventura dan lain-lain. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih, kalau di bank umum itu gimana ya ngitung modal inti, ketentuannya itu seperti apa sih yang diatur sama OJK? Nah, kita melihat bank umum itu besar kecilnya based on modal intinya atau KBMI ya, kelompok bank dengan modal inti. Kalau KBMI 1 itu modal intinya adalah sebesar sampai dengan 6 triliun, dengan 6 triliun ya. Kemudian 2, 6 sampai 14. 3 lebih tinggi lagi. Berapa tuh? 14 sampai 70. Terus yang keempat, KBMI 4 ini jauh lebih tinggi lagi. Itu di atas 70 triliun. Ya, jadi kalau teman-teman lihat apa sih KBMI? Ya ini. Berdasarkan pemenuhan modal intinya. Kemudian kalau kita melihat statistik secara nasional ya, posisi Juli 2023 kredit perbankan kita itu tumbuh sekitar 8,5% year on year. Dana pihak ketiga itu terdiri dari tabungan, giro, deposito, tumbuh 6,62%, jadi cukup bagus. Permodalan juga terjaga. Bagaimana tahunya permodalan terjaga? Itu tercermin dari rasio kecukupan modal atau istilah kerennya itu CAR. CAR bukan mobil ya. CAR Capital Adequacy Ratio ya. Nah, berapa sih CAR nasional itu? Sekitar 27%. Sekarang kita lihat nih, kalau kredit-kredit bermasalahnya gimana ya Bu ya lihatnya?
itu lihatnya dari NPL namanya, non performing loan. Nah, non performing loan gross di posisi Juli itu sekitar 2,51%, jadi masih oke ya. Sekarang kita lihat pasar modal. Nah, kalau melihat pasar modal itu biasanya indeks yang dijadikan acuan tuh namanya IHSG. Mungkin yang kawan-kawan dari FEB udah familiar ya dengan istilah IHSG. Ada yang tahu nggak singkat kepanjangannya apa? Coba deh. Belum ya kali ya, nggak apa-apa. Oke, IHSG itu indeks harga saham gabungan ya. Sekarang ini sekitar di angka 6.900-an lah akhir Agustus gitu ya. Nah, kemudian nilai penghimpunan dana dari IPO itu initial public offering ya kalau kita go public, dan penawaran umum terbatas di Indonesia itu udah cukup tinggi, 172 triliun ya. Dan tadi market cap-nya kawan-kawan lihat ya sekitar 10.000 triliun, jadi sudah cukup menjanjikan. Walaupun nanti kalau misalnya kawan-kawan ingin berinvest itu juga mesti melihat risikonya ya. Kalau di pasar modal tuh harga saham bisa naik turun, jadi itu adalah part of the risiko yang kawan-kawan mesti waspadai. Jadi kalau pakai uang di pasar modal atau investasi gitu mesti lihat-lihat ini, kalau duitnya mandatory untuk bayar uang kuliah ya jangan invest di pasar modal. Nanti tiba-tiba harganya turun gak bisa bayar uang kuliah gitu ya. Nah itu yang hal-hal seperti itu teman-teman mesti paham ya. Kemudian kita beralih ke sektor IKNB. Tadi disebutkan salah satu sektor IKNB itu apa? Asuransi, dana pensiun, betul ya. Nah, pendapatan premi asuransi pada saat ini terus menunjukkan peningkatan mencapai 177 triliun per posisi Juli 2023. Kemudian kalau untuk melihat sehat tidaknya perusahaan asuransi itu biasanya parameternya namanya RBC, Risk Based Capital. Ya. Nah, RBC kita juga cukup bagus nih, 300 di atas 300% ya pada saat ini. Kemudian untuk melihat bermasalah atau tidak, ada juga nih perusahaan pembiayaan ya. Perusahaan pembiayaan kalau tadi di bank itu kita lihatnya NPL, non performing loan. Kalau perusahaan pembiayaan yang dilihat bermasalah tidaknya NPF, non performing financing. Betul. Saat ini angkanya di sekitar 2,7% ya, jadi masih manageable. Kemudian, nah sekarang kita lihat yang di Sulawesi Tenggara nih seperti apa. Tadi kita bicara nasional ya. Di next slide, di slide 10, coba kita lihat di Sulawesi Tenggara seperti apa nih. Ya, oke, kita sekarang masuk di survei ini ya. Kita di OJK itu selalu ada regular survei namanya survei literasi inklusi keuangan. Literasi itu mengukur seberapa paham masyarakat itu terhadap produk-produk keuangan. Kalau inklusi, seberapa besar keterlibatan involvement, jadi apakah beli produknya, punya akunnya, punya rekening, punya produk asuransi, atau ikut berinvest di pasar modal atau tidak, itu yang diukur. Nah, secara general tingkat literasi masyarakat Indonesia secara nasional itu masih lebih rendah dari inklusinya. Kira-kira apa ya ini risikonya kalau begini? Berarti orang beli produk belum tentu dia paham-paham benar gitu ya. Nah kalau nggak paham-paham benar bisa jadi ada dispute di kemudian hari. Karena dia misalnya beli produk asuransi nggak tahu gitu ya bahwa produk asuransi unit link misalnya itu ada potensi naik turun dan itu bukan tabungan. Jadi belum tentu uang 100 kita masukin untuk beli premi 100 juga kita dapat, bisa jadi ada naik turun dari komponen rugi investasinya. Nah hal-hal seperti itu yang perlu dimitigasi ke depannya. Itu sebabnya OJK itu sangat melakukan edukasi yang masif ya Pak Darwisman, Pak Arjaya ya. Salah satunya dengan kegiatan pada siang hari ini. Tapi tidak hanya ke kampus tapi juga ke daerah-daerah bekerja sama dengan kepala desa tadi ya disebutkan ya, kemudian memanfaatkan juga kawan-kawan yang KKN sebagai kepanjangan tangan OJK. Nah itu merupakan suatu hal yang positif untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Nah kalau kita lihat angkanya di Sultra ya,
Indeks literasinya itu sekarang di angka 31,95% ya, sedikit lebih rendah dari nasional. Kalau nasional itu 49, hampir 50%. Kemudian indeks inklusinya itu di angka 84,42%, sedikit lebih rendah dari nasional 85,10. Jadi yang kita lihat nih gap antara 31,95% dengan 84,42%. Jadi cukup ini ya, cukup perlu ditingkatkan angka literasinya untuk memastikan bahwa kalau masyarakat membeli produk ya memang dia paham ada potensi return tapi ada potensi resiko juga gitu ya. Kemudian kalau kita melihat jumlah sistem jasa keuangan di Sultra ini benar ini ya Pak ya, 24 bank umum konvensional dan syariah, 1 BPD, kemudian 15 BPR BPRS, dan jumlah rekening produk keuangan berupa tabungan itu kurang lebih 4,34 juta. Ini berapa persen dari populasi ya? Nanti mungkin bisa dikaji juga nih, apakah kita perlu meningkatkan jumlah rekeningnya atau justru jumlah amount-nya saja gitu. Jumlah rekeningnya biarin aja segitu, tapi jumlah amount-nya bisa ditingkatkan gitu ya. Nah itu bisa menjadi bahan kajian nantinya. Kemudian di sektor IKNB ada 147 industri non-bank. Apa saja tuh? Ada pegadaian, perusahaan pembiayaan, modal ventura, asuransi jiwa, asuransi umum. Jadi sudah cukup bervariasi ya. Nah total aset perbankan, next slide ya. Total aset perbankan itu ini ya sebentar. Total aset perbankan sekitar 44 triliun di Sultra ya, atau 0,4% dari total aset perbankan nasional. Kemudian pembiayaan IKNB sudah mencapai 5,93 triliun, 1% lebih dari nasional ya. Jadi masih ada potensi untuk ditingkatkan di Sultra. Terutama kalau kita melihat potensi daerahnya sebetulnya cukup bagus ya. Nah sekarang kita bicara tentang tantangan nih, tantangan sektor keuangan ini apa aja ya. Nah sekarang kita coba melihat tadi ya, yang menarik waktu mini survei pertama pinjol itu munculnya cukup gede itu. Pinjol kenapa sih ya kok bisa beken banget gitu. Kira-kira apa yang membuat dia bisa menjadi trending topic beberapa tahun belakangan ini? Karena mungkin cepet ya dapat uang dari pinjol, daripada kita ke bank kan prosedurnya banyak tuh, mesti ngisi form dan macam-macam. Kalau pinjol begitu muncul di HP kita, yes gitu ya, langsung duit turun. Tapi ada risikonya juga kan, bahwa satu pinjol tuh mungkin dia punya related party gitu ya. Jadi sekali kita download kita bilang oke, bisa jadi yang lain ikut nagih gitu ya. Itu kejadian tuh, ada beberapa teman saya mengalami hal-hal seperti itu. Saya nggak berasa ngutang kok tiba-tiba ada yang nagih gitu ya, karena itu rupanya related party dari yang dia sempat download gitu. Nah hal-hal seperti itu perlu diwaspadai. Itu sebabnya ada pinjol yang berizin, ada yang tidak berizin. Nanti di slide berikutnya akan kita tampilkan mana-mana saja pinjol yang berizin, dan itu ada di website OJK. Nah, terkait tantangan, kenapa kok kita terjadi tergantung ya sama yang namanya pinjol gitu. Sebetulnya kalau kita runut gitu, apa sih yang mendasari itu? Salah satunya adalah perilaku FOMO. FOMO itu apa sih gitu? Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman, takut kudet gitu ya, takut kurang update, takut tidak sama dengan tetangga kita, dengan teman duduk kita sebelah gitu ya. Jadi dia punya tas cakep nih, saya juga pingin deh, tapi kok uang saya buat bayar uang kuliah ya, gimana ya caranya, pinjem deh, dipinjol. Nah hal-hal seperti itu ya. Jadi takut ketinggalan tren ini memang memicu perilaku hidup konsumtif masyarakat. Dan memang secara statistik sekarang si pinjol ini memang lebih banyak untuk hal-hal yang belum yang produktif, masih untuk yang konsumtif. Jadi ini memang membuktikan bahwa perilaku FOMO itu lead to penggunaan pinjol.
memang tidak salah ya kalau memang dia dipinjol berizin, tapi kita sebagai konsumen itu harus mengukur kemampuan kita untuk membayar kembali, dan tentunya ini hal yang memang saya perlukan atau hal yang saya inginkan. Jadi kita harus menimbang-nimbang tuh, apakah betul saya perlu beli hal ini atau saya cuma pingin aja nih biar saya nggak ketinggalan zaman gitu. Nah, hal-hal itu ya kawan-kawan yang memang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan produk keuangan. Kemudian ada juga buy now pay later ya. Jadi kita beli dulu deh, bayarnya ntar aja. Itu dimungkinkan kan dengan mekanisme-mekanisme yang sekarang. Nah, itu juga kita teman-teman harus melihat kemampuan untuk membayarnya di kemudian hari, jangan sampai buy now pay later jadi buy now pay never gitu ya. Jadi beli aja tapi nggak bayar gitu. Ya, kawan-kawan harus diperhatikan hal itu. Kemudian untuk mengambil keputusan untuk berinteraksi dengan produk keuangan, ada dua hal yang kita patut perhatikan, yaitu 2L ya. Kalau dari OJK itu pasti munculnya 2L, legal dan logis. Legal maksudnya berizin dari OJK, kemudian logisnya itu ditimbang-timbang juga, ini tingkat bunganya ketinggian nggak ya, tingkat bunganya make sense nggak ya. Nah, itu harus kawan-kawan apalagi mahasiswa pastinya cukup kritis untuk melihat hal-hal seperti itu. Kemudian di OJK juga sudah bekerja sama dengan Satgas PAKI namanya ya, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Dulu kerennya itu namanya SWI, Satgas Waspada Investasi. Nah, tim OJK itu bekerja sama dengan 12 kementerian dan lembaga untuk pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Jadi kalau kita melihat apa saja yang sudah dikerjakan dari tahun 2017 sampai dengan Agustus 2023, Satgas PAKI ini sudah menghentikan 6.000 lebih entitas keuangan ilegal. Majority dari sekitar 6.000 lebih itu adalah entitas pinjaman online ilegal. Ya, sekitar 5.300 lebih yang sudah dihentikan. Tapi memang karena itu berbasis teknologi, jadi hari ini ditutup, besok bisa buka lagi. Karena mereka pakai platform yang digital yang gampang sekali di-copy gitu ya. Jadi kawan-kawan pengguna, konsumen dan masyarakat itu memang perlu amat sangat berhati-hati melihat 2L tadi, logis dan legal. Legalitasnya bisa buka di website OJK ya, list dari pinjaman online yang legal itu apa saja ada di websitenya OJK. Nanti jika perlu kita akan share juga, bisa juga dipasang di beberapa spot di kampus jika diperlukan. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur nih berinteraksi, kemudian ada hal-hal yang ingin dilaporkan ya. Nah, ini ada juga perlindungan konsumennya OJK yang bisa dihubungi, yaitu kanal pengaduan konsumen, aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK, kemudian kanal literasi edukasi keuangan Sikapi Uangmu, dan juga bisa telepon langsung ke 157 ya, itu hotline centernya untuk pelindungan konsumen. Kemudian ada beberapa hal juga kalau ingin memperoleh layanan informasi debitur itu bisa mengakses iDebtku. Jadi inilah layanan-layanan yang diberikan oleh OJK. Nah, selanjutnya terkait dengan penguatan governance ya. Di slide selanjutnya, slide 15, ini apa saja ya, sebetulnya governance itu apa sih gitu ya. Banyak sekali yang nanya ya, governance itu apa sebetulnya. Kalau kita bisa melihat ada beberapa definisi ya, tapi secara garis besar governance itu adalah satu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dengan tujuan akhir menentukan nilai, standar etika, arah strategis. Nah, dari governance sendiri itu unsurnya ada GRC, Governance, Risk, and Compliance ya. Kalau risk management tentunya kita memang memitigasi apa sih potensi resikonya. Tapi risk management sekarang itu bukan hanya melihat negatif-negatifnya itu saja, tapi juga melihat apa ya potensi
yang bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi atau untuk entitas. Nah, hal-hal itu yang kita kuatkan. Untuk penguatan SJK, Sistem Jasa Keuangan, OJK menggunakan konsep Three Lines Model. Ya, di sini. Jadi kalau kita melihat di sisi yang paling kiri, ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh user. User itu siapa? User pengguna laporan keuangan bisa konsumen, bisa masyarakat, bisa juga pemegang saham, bisa employee gitu ya. Kemudian ini ada 3 kotak, inilah yang kita bilang Three Lines Model. Kotak pertama itu adalah industri jasa keuangannya sendiri. Jadi apakah dia perbankan atau asuransi atau dana pensiun di sini. Bagaimana penguatannya? Nah, dia harus memiliki fungsi-fungsi yang mandatory untuk entitas. Seperti apa? Ada pemisahan dewan direksi dan dewan komisaris, kemudian ada fungsi internal audit, ada komite audit dan seterusnya. Manajemen risiko tentunya juga. Kemudian di second line-nya itu adalah lembaga jasa penunjang. Tadi kalau ingat di slide awal itu ada akuntan publik ya, aktuaria, kemudian ada lembaga jasa penilai dan seterusnya. Nah, di sini mereka harus menjaga etik yang bagus, juga menjaga kualitas dari laporan yang dihasilkan. Kemudian di third line, OJK itu adanya di third line sebagai regulator dan sebagai pengawas ya. Di sisi OJK-nya sendiri itu ada third line juga, ada three line of defense juga. Siapa aja first line-nya? First line-nya adalah pengawas perbankan, pengawas pasar modal, pengawas dana pensiun, pengawas ITSK dan seterusnya. Jadi yang pengawas itu adalah first line-nya. Second line-nya siapa? Second line-nya adalah seperti fungsi manajemen risiko, fungsi legal gitu ya. Itu yang membantu atau mensupport first line. Kemudian third line-nya adalah audit internal. Itu di fungsi kami tadi ada audit umum dan audit khusus yang under Budati. Nah, kalau di yang sekarang itu ada fourth line juga karena OJK juga diaudit oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah BPK, jadi mereka juga sebagai fourth line untuk melihat governance di OJK. Jadi ini semuanya saling berinteraksi untuk memastikan governance di industri jasa keuangan secara overall. Jadi kita bantu buat ekosistemnya ini supaya semuanya apa yang ditetapkan OJK bisa diterapkan dengan baik di first line, dalam hal ini di perusahaan atau entitas jasa keuangan, dan tentunya second line-nya kantor akuntan publiknya juga membantu OJK untuk memastikan hal-hal yang sudah ditetapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, kemudian nah sekarang selain dengan three lines model ini saya tinggal 4 menit ya, jadi aku agak speed up. Bisa ke slide 18 coba. Ya, jadi ini khusus bicara tentang manajemen anti fraud dan penyuapan ya. Di sini tadi saya tertarik juga ya melihat ini salah satu banner nih. OJK SMAP, SMAP itu sistem manajemen anti penyuapan ya. Dan hashtagnya keren banget nih, proud without fraud ya. Jadi ini harus menjadi tagline kita semua nih ya, keren sekali. Jadi kalau kita bicara teori fraud itu ada yang namanya teori heksagon ya. Teori heksagon itu dikembangkan di 2019 oleh G. Fosinas. Tadinya ada triangle teori kemudian dikembangkan menjadi 4, ternyata sekarang jadi heksagon. Jadi ada 6 komponen yang menstimulasi atau men-trigger fraud. Menurut Fosinas itu adalah tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego. Jadi komponen terbarunya ini adalah kolusi. Tadinya itu dari triangle teori ya, kemudian berkembang menjadi heksagon. Nah, yang menarik dari komponen kolusi ini adalah bahwa saat kecurangan terjadi, karyawan yang jujur yang baik-baik itu akan ikut serta melakukan kecurangan karena lingkungan organisasinya yang tidak jujur atau tidak baik. Jadi terpengaruh gitu ya, terpengaruh oleh lingkungan.
Nah, hal inilah yang dapat mengakibatkan berkembangnya budaya fraud. Jadi akhirnya nanti bisa merugikan organisasi dan tentunya menciderai integritas dan menciderai juga image-nya organisasi. Itulah sebabnya perlu sekali dibentuk dan dikembangkan budaya bersih ya di setiap organisasi supaya orang itu tidak nggak ketularan gitu ya hal-hal yang tidak baik. Dan itu juga yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah budaya speak up. Jadi kalau ada salah satu teori juga ya, iceberg of ignorance namanya ya, saya nggak tahu di slide ada apa enggak. Jadi kalau ada masalah itu biasanya di top level itu dia cuma tahu, Bapak Ibu board itu hanya tahu 4%, sementara di bawah ini tahu 100%. Nah, kenapa kok cuma sampai escalate itu hanya 4%? Karena tidak dibiasakan budaya speak up. Sungkan bicara, nggak enak gitu ya. Jadi kemudian informasi yang seharusnya di-escalate ke atas untuk diberikan putusan atau diberikan mitigasi yang memadai, itu jadi terkendala di depth di bawah gitu ya. Jadi budaya speak up itu merupakan hal yang sangat penting juga. Tentunya bagaimana kita speak up juga perlu diatur ya, dengan respect, tetap mengedepankan hormat, tetap mengedepankan sopan santun karena kita orang timur, itu pasti tetap harus dijaga. Tapi esensi yang harus disampaikan itu jangan sampai tidak tersampaikan gitu ya. Jadi saya rasa ini berlaku untuk semua lembaga dan berlaku untuk semua entitas juga. Untuk OJK sendiri, kami juga sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ya. Dan saat ini kami sedang berproses untuk mendorong sistem jasa keuangan atau semua entitas industri jasa keuangan untuk menerapkan SMAP ini secara mandatory. Kalau sekarang ini masih voluntary ya Bu Dati ya. Per Mei 2023 itu sudah terdapat 61 lembaga jasa keuangan yang memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP. Kedepannya akan kita dorong secara mandatory, tidak harus berbasis ISO, tapi juga bisa menggunakan guidance dari KPK, Panduan Cegah Korupsi KPK. Itu bisa juga dijadikan sebagai referensinya. Kemudian kami juga mendorong bahwa OJK ini melarang gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun, karena jadi pengawas itu memang berisiko ya kalau nanti status pengawasannya harusnya sudah meningkat agak-agak kuning gitu, terus tiba-tiba dinego dikasih gratifikasi, udah deh nggak usah deh, hijau aja. Nah itu resikonya di situ. Jadi kita menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, tidak boleh menerima gratifikasi dari siapapun ya, dan itu agar dipegang juga dan agar dipahami juga oleh kawan-kawan mahasiswa. Kalau ada hal-hal yang kira-kira menciderai insan OJK bisa dilaporkan juga dalam whistleblowing sistemnya OJK. Ada ini ya yang QR-nya itu bisa di-scan, bisa langsung masuk. Tapi tentunya harus dilengkapi dengan evidence yang memadai supaya bisa diproses lebih lanjut di internal OJK secara baik. Oke, waktu saya kayaknya sudah lewat nih. Jadi sebagai penutup, saya ingin kembali menekankan kepada adik-adik bahwa penerapan tata kelola yang baik itu merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis ya. Dan tata kelola yang baik ini harus disertai dengan integritas yang tinggi agar bisa berjalan dengan efektif. Dan tentunya tata kelola tidak hanya dalam bisnis tapi dalam setiap lini kehidupan itu diperlukan governance dan tata kelola yang baik. Semoga sharing pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan terima kasih untuk kehadiran, atensinya dan partisipasinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa materi yang sudah dipaparkan Ibu Sophia Watimena, tapi ada yang menarik tadi Bu gap antara inklusi keuangan
dan juga literasi keuangan. Apakah mungkin ini disebabkan oleh fenomena FOMO tadi? Bisa jadi. Bisa jadi. Salah satu triggernya itu seperti itu. Apalagi sekarang yang jadi trending topik itu memang pinjol ya. Sampai muncul di mini quiz. Oke, baik, saya minta aplausnya lagi dong untuk narasumber kita pada siang hari ini. Baik, adik-adikku sekalian, perlu kami informasikan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, 3 orang penanya di ruangan ini. Nanti juga karena... Sorry, aku boleh interupsi bentar ya. Karena artisnya bukan cuma saya sebenarnya nih. Jadi saya mengundang Pak Darwisman dan Pak Arjaya untuk maju juga dong. Mereka penguasa di sini. Ya, siap. Bisa disiapkan kursi? Berarti mau maju juga? Biar kenal. Iya, Pak Darwisman, Pak Arjaya. Sip. Jadi kalau yang tahu lokal konten nih bapak-bapak ini. Oke, baik. Perlu kami informasikan bahwa nanti kita buka sesi tanya jawab dan ada hadiah spesial dari OJK. Ada voucher digital sebesar Rp100.000 yang nanti akan diberikan kepada para penanya ya. Oke, baik. Nah, untuk di sesi pertama saya persilahkan 3 orang penanya khusus di ruangan ini karena kita juga bergabung sabar. Sabar, orang sabar disayang Allah ya. Ya baik, saya lanjutkan untuk selain di ruangan ini juga kita sudah bergabung dengan adik-adik mahasiswa secara online, secara paralel di ruang 401 sampai 405 dan masing-masing nanti setiap ruangan ada perwakilan 1 orang penanya. Oke, baik, hadirkan senyum terindah, yang paling indah senyumnya, itulah yang saya tunjuk sebagai penanya hari ini. Jadi masing-masing ada perwakilan ya, ada dari UMK 1, dari Setia 66 dan juga dari UHO. Biar merata, biar adil. Iya, mohon izin Ibu boleh saya ke depan Bu ya. Baik, terima kasih. Oke, saya dari UMK dulu, tampilkan senyum terindah Anda. Siapa yang paling indah senyumnya itulah mic saya serahkan kepada adik-adikku sekalian. Oke, mana ini? Oke, baik. Yang perempuan yang kerudung hitam. Oke, 1 orang. Kemudian yang sebelah sini perwakilan dari kampus lain. Masih ada sesi berikutnya, tahan dulu ya. Baik, dari IAIN, kemudian dari Setia 66 Kendari. Oke, yang paling tampan. Dari Setia 66 Kendari, oke, yang mana? Oke, baik, 1 orang. Mungkin yang 3 orang penanya boleh ke depan dulu adik-adikku sekalian ya. Saya persilahkan. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Tidak usah berteori lagi ya, langsung pada pokok pertanyaan. UHO ada UHO 1, UHO, oke boleh UHO 1 orang. Oke baik, kami persilahkan ke depan. Silahkan masing-masing ke depan. Sebutkan nama, pertanyaannya singkat, padat, dan jelas ya, karena waktu kita terbatas. Yang pertama, dari UMK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lopez, saya dari Prodi Manajemen. Pertanyaan saya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai literasi keuangan. Nah, literasi keuangan dan inklusi keuangan perlu terus ditingkatkan. Pertanyaan saya di sini, bagaimana cara kita atau cara dari OJK untuk menjelaskan kepada orang awam mengenai cara meningkatkannya literasi inklusi ini dengan cara sederhana, sedangkan pemikiran orang awam itu pasti ada yang berbeda-beda. Sekian dari saya, Fisa Bilhaq, Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Nabila Lopez ya. Apanya Andi Lopez ini? Baik, berikutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Mohon Ibu izin. Jadi di sini saya ingin menanyakan 2 pertanyaan, boleh? 1 aja ya, 1 saja, oke.
Oke, baik. Jadi pertanyaan saya mungkin di sini mengenai yang seperti Ibu materi tadi menjelaskan mengenai pinjol atau pinjaman online. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana sih tanggapan atau komentar dari OJK terhadap masalah pinjol atau pinjaman online yang secara notabene-nya itu kita tahu bahwa pinjol ini dia adalah pinjaman yang cepat dibanding dengan kayak perbankan yang harus kita ikuti alurnya, begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan apa sih yang bisa dilakukan atau tanggapan dari OJK terhadap pinjol ini, terutama mungkin pinjol-pinjol yang ilegal, gitu. Tapi kamu bukan korban pinjol kan? Oke, baik. Oke, baik. Cukup Terima ya. kasih. Silakan kembali ke tempat yang sudah bertanya. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumartito. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, pertanyaan saya singkat saja ya. Pertanyaannya adalah bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat OJK dalam melakukan perlindungan terhadap nasabah bank. Itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Martini dari Universitas Halu Oleo. Nah, mungkin pertanyaan saya mengenai pinjol. Nah, menurut kabar yang saya dengar bahwa OJK berencana akan mencabut penghentian sementara atau moratorium izin pinjol pada tahun ini. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya bagi OJK itu sendiri? Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Saya minta aplausnya lagi dong. Oh, luar biasa ya. Ini pertanyaannya kritis sekali Bu ya. Saya persilahkan dulu Ibu Sophie yang menjawab. Baik, makasih. Makasih pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Jadi memang kelihatan sekali bahwa kawan-kawan kita ini keep updating dengan informasi terkini ya. Cukup membanggakan, sekali lagi applause untuk kawan-kawan mahasiswa. Yang pertama tadi tentang literasi ya, bagaimana menjelaskan kepada orang awam, ini bagus sekali. Jadi memang edukasi dan literasi OJK itu ada banyak paket lah ya, kira-kira begitu ya. Dan tentunya itu disesuaikan dengan audiensnya siapa. Jadi kalau kita memberikan literasi kepada teman-teman SD, pasti beda sama yang SMA, yang kuliah gitu ya. Kemudian kepada ibu rumah tangga misalnya, di kota, di desa, itu pasti beda sekali. Jadi memang disesuaikan dengan audiensnya dan juga kira-kira apa case yang di sana gitu ya. Misalnya kalau ke ibu-ibu gitu, oh mereka itu banyak yang arisan ilegal gitu ya Pak ya. Nah jadi kita edukasinya itu lebih kepada investasi. Ini bapak-bapaknya ketawa loh. Ibunya nggak kena kan Pak arisan ilegal. Jadi edukasinya akan lebih kepada investasi yang legal itu apa. Kalaupun legal pasti ada resikonya gitu ya. Jadi contoh kalau kita main saham itu pasti ada resiko harga turun gitu ya. Nah itu seberapa bisa kita mengabsorb resiko itu. Pasti kita melihat profil kita, diri sendiri kita juga. Kalau kita tuh orangnya yang risk taker, udah deh rugi banyak gak apa-apa, ya oke. Tapi kalau kita risk averse, orangnya yang risk avoider, ya jangan ambil yang barang-barang yang kira-kira beresiko tinggi gitu ya. Kita mengandalkan saja yang saham-saham yang udah deh pasti bagi dividen, ya kira-kira seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan audiensnya. Dan di beberapa tempat itu ada juga ya Pak ya yang pakai wayang, ludruk gitu ya kalau di Jawa. Nah di sini mungkin pakai apa tuh kesenian di sini ya Pak Arja ya. Apa namanya? Lulo. Jadi itu supaya cara penyampaiannya lebih mudah diserap oleh masyarakat yang menjadi audiens gitu ya. Kemudian ini aku jawab dulu, nanti bapak-bapak menambahkan ya Pak ya. Kemudian apa tadi, pinjol gini, bagaimana tanggapan OJK
terhadap ini ada 2 pertanyaan tadi ya terkait pinjol, jadi mungkin saya jawabnya sekalian. Tadi moratorium juga, jadi betul untuk pinjol ini karena sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah tingkatkan persyaratan modal minimum untuk membuka pinjol. Diharapkan ini bisa menjadi entry barrier. Selain itu juga dilakukan moratorium, jadi jangan lagi ada pinjol-pinjol baru gitu yang diberikan izin. Tapi tetap saja ternyata ada yang ilegal gitu ya. Nah itulah sebabnya kawan-kawan dan masyarakat diharapkan untuk ngecek ke websitenya OJK mana sih pinjol yang legal gitu ya. Dan itu website itu tuh nggak dari tahun kemarin sampai sekarang sama terus gitu, nggak, diperbarui terus, diupdate terus gitu ya. Nah itulah yang diharapkan, jadi selain upaya-upaya OJK untuk mensosialisasi, diharapkan masyarakat juga berperan aktif untuk melihat ke websitenya OJK tentang list-list pinjol yang legal apa saja, dan tentunya OJK juga akan tetap turun ya. Nanti mungkin perlu dipasang di papan, apakah majalah dinding atau apa gitu ya, kampus-kampus gitu. Betul, di kelurahan-kelurahan supaya informasi itu lebih tepat terserap oleh masyarakat. Kalau moratorium itu masih kita kaji ya, kapan akan dihentikan atau tidak. Dan OJK sedang membuat juga roadmap atau blueprint untuk LP. Sekarang istilahnya itu kalau pinjol kok kayaknya konotasinya negatif ya Pak ya. Jadi lembaga pembiayaan berbasis teknologi gitu. Nah itu sedang disusun roadmapnya dan diharapkan dengan adanya roadmap ini juga mengatur mengenai tata kelolanya. Jadi betul ada risk manajemennya, fungsi kepatuhannya seperti apa, kemudian ada fungsi-fungsi seperti tadi harus ada audit internal misalnya. Itu untuk memastikan operasional pinjol itu bagus dan bertanggung jawab. Ya, dan penguatan asosiasi, betul juga. Jadi asosiasinya ada AFTEK, ada AFPI ya. Nah itu diharapkan dengan penguatan asosiasi mereka juga bisa membina anggotanya gitu. Kemudian tadi peran OJK terhadap pelindungan konsumen. Ya, jadi pelindungan konsumen tadi saya sempat sampaikan ada APPK, kemudian kalau mau mengadu bisa ke kontak 157 atau ada juga WA-nya 081 157 3 kali ya Pak ya. Nah itu bisa dikontak dengan mudah. Nanti ada Financial Contact Center atau ada PIC-nya yang bisa menjawab dan bisa mengarahkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh kawan-kawan ya. Mungkin ada tambahan Bapak-Bapak? Baik, terima kasih Bu. Saya tambahan sedikit, sebenarnya sudah lengkap ya, singkat saja mungkin. Yang tadi pinjol yang sangat menarik, mungkin bahasanya nggak pinjol ya Bu, ini kan ya nanti itu terus peer-to-peer lending lah ya. Jadi ini adik-adik kalau tidak semuanya ya adik-adik mahasiswa bahwa ini semuanya kesannya negatif semuanya. Kalau negatif semua pasti nggak dikasih izin sama OJK. Ini ada 102, saya udah kirim tadi ke Pak Rektor IAIN WA ke beliau, daftar 102 pinjol, nanti minta sama Pak Rektor daftarnya apa aja. Ya, 102 itu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau mau nanti ya masyarakat yang memang berkebutuhan segera dan sebagainya silakan, tapi berhubungan di 102 pinjol ini saja ya, jangan di luar yang ini. Dan tadi tipsnya adalah benar-benar yang disampaikan Bu Sophie tadi, ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan ya, bukan keinginan, kebutuhan yang mendesak, karena biasanya pinjol ini dia jangka pendek ya. Nah, dan karena prosesnya mudah dan cepat ya, saat ini yang berlaku mekanisme pasar, kalau mau mudah cepat ya pasti rate-nya agak lebih tinggi sedikit gitu ya. Nah, tadi yang saya tambahkan ada satu lagi menarik tadi, bahwa tadi Ibu sudah sampaikan ada perlindungan masyarakat terhadap pinjol ini. Nah sekarang saya tambahkan sedikit, kemarin yang terjadi banyak yang ilegal, kemudian oleh tim Satgas waktu itu ya kita hentikan dan sebagainya, kemudian oleh Kementerian Kominfo ya, Kominfo di ban atau ditutup websitenya.
Tapi tiba-tiba besok buka lagi dengan website yang baru, dengan baju yang baru, ya gitu ya. Nah sekarang tambahannya adalah nanti ke depannya kalau tidak salah ya Bu, nanti di bench di ini dan langsung pihak penegak hukum melakukan tindakan, ya. Tindakan hukum ya terhadap yang pinjol ilegal. Kemudian sedikit saya tambahkan, tadi ada yang menarik disampaikan oleh adik tadi, bagaimana perlindungan terhadap nasabah bank. Nah ini no worry, jangan khawatir ya. Karena nanti sifatnya ada yang preventive action dan sifatnya ada yang represif, dan tadi ada perlindungan konsumen ya, 3 pilar tadi. Apa kira-kira yang preventive action? Bahwa perbankan ini highly regulated ya. Nanti Pak TV Yusuf bisa cerita banyak nih beliau bagaimana selaku Dewan Komisaris di Bank Bukopin ya. Benar-benar perbankan itu adik-adik mahasiswa diawasi dengan regulasi yang sangat ketat oleh OJK. Siapa yang tahu kenapa harus diawasi dengan regulasi yang sangat ketat, pengawasan yang sangat ketat, ada pengawasan yang terkait nanti dengan compliance base-nya, ada risk based supervision berbasis resikonya. Siapa yang tahu kenapa harus dilakukan? Karena tadi Ibu tadi cerita ya, ada kalau di perbankan tadi uang dana masyarakatnya ada kalau tidak salah 6.000 triliun lebih. Banyak kan 6.000 triliun? Banyak. Uang siapa itu 6.000 triliun? Uang kita semua ya. Uang orang tua kita, uang kita dan sebagainya. Terus bagaimana kira-kira yang 6.000 triliun agar semua masyarakat Indonesia aman dan nyaman, uangnya nggak hilang. Nah, jadi yang pertama dilakukan pengawasan oleh OJK ya, dengan sistem pengawasan yang sangat dengan regulasi yang sangat ketat dan sistem pengawasan yang tadi yang berbasis compliant dan berbasis resiko tadi. Dan kemudian yang berikutnya, yang pilar kedua tadi sudah disampaikan Ibu ya, bahwa ada hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya untuk menangani ya pengaduan. Nah ini juga ada preventif, misalnya kita lakukan edukasi ya kepada masyarakat secara luas ya, bagaimana kira-kira masyarakat aman ya untuk menyimpan dananya di perbankan gitu ya. Kemudian juga ada kalau ada dispute tadi, kita juga ada menangani dari 5 kanal tadi, 4 atau 5 kanal yang sudah disiapkan antara APPK dan sebagainya. Nah kemudian kita juga ada tindakan represif yang terakhir, bahwa apabila ya salah satu contoh nih saya sampaikan ada di POJK yang terbaru nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen ya. Jadi ini jangan khawatir apabila ya ternyata terjadi kejadian, dan ini case-nya sudah terjadi juga. Uang nasabah tiba-tiba hilang di perbankan. Ternyata setelah ditelusuri, oh rupanya ini adalah setelah diinvestigasi, ditelusuri, hilangnya ini karena adanya oknum, ya, oknum dari pejabat pegawai bank. Dan setelah diinvestigasi juga, ternyata antara nasabah dengan oknum pegawai banknya tidak ada kerjasama atau kolusi atau sebagainya. Nah terus hilang. Apa kira-kira di ketentuan itu di POJK nomor 6 2022 itu, bank wajib mengganti, ya, wajib mengganti dana nasabah tersebut. Nah, itu ya kira-kira yang tambahan sedikit. Pak Arjaya silakan, ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih. Kayaknya sudah dijelaskan secara lengkap tadi secara komprehensif. Mungkin saya hanya menambahkan mengenai literasi dan inklusi di Sultra. Jadi memang bagaimana kita melakukan edukasi, literasi dan inklusi di Provinsi Sultra ini. Jadi kita melihat memang kita akan melakukan edukasi dan literasi ini di mana? Apakah di kota atau di pinggiran kota atau di ujung-ujung desa. Nah kalau misalnya masih di kota atau pinggiran kota, nah ini temanya sudah nggak jauh-jauh seperti yang adik-adik mahasiswa pinjol. Karena kebanyakan orang-orang ini sekali punya pinjol itu tidak cukup 1 rupanya, bisa 5. Setelah kita lakukan survei itu bisa 5. Jadi buka 1, buka lagi 1, tutup sini, tutup sini. Namun berbeda kalau kita melakukan edukasi itu di desa. Seperti kita pernah melakukan edukasi itu di sebuah desa di Bobana, yang pernah teman-teman tahu kan ada Bukit Teletabis, ada namanya desa Pasir Putih. Dan kita juga pernah ke desa di antara Kolaka dan Kolaka Utara atau di pinggir pantai.
Jadi kalau pertama kali kita dulu lakukan edukasi di sana mengenai pinjol. Mereka tanya, pinjol itu apa Pak? Di sini tidak ada yang namanya mau pinjam pinjol di daerah itu rupanya. Mereka hidupnya rupanya sudah cukup, jadi tidak perlu melakukan pinjaman ke pinjol. Jadi memang kita harus, temanya itu harus kita pilih mana audiensnya, seperti Ibu bilang tadi. Di mana, di desa atau di kota gitu kan. Jadi kalau kita di desa itu lebih banyak pengelolaan keuangan terhadap ibu-ibu, bagaimana mengelola uang agar tidak konsumtif. Nah kalau ke sekolah-sekolah itu kita bagaimana adik-adik kecil ini rajin menabung dari awal, hidup tidak konsumtif gitu. Nah, seperti tadi yang ditayangkan oleh Bu Sofi, tayangan itu kan, literasi di Sultra ini tahun lalu survei itu ada di 36, inklusinya ada 75. Tapi survei terakhir, literasinya turun dari 36 ke 31. Inklusinya meningkat dari 75 ke 84. Nah itu aneh. Artinya kita sudah melakukan sebenarnya edukasi sehingga masyarakat mengetahui inklusinya meningkat, bagus. Tapi kok literasi turun? Nah ini akhirnya kemarin Bu Dati sudah menurunkan tim, jadi di seluruh Indonesia ini ada 3 provinsi yang anomali, yang seperti itu. Inklusinya meningkat tapi literasinya menurun. Ada beberapa hal Bu ya, setelah dipelajari memang surveinya juga, audiensnya juga memang tidak menggambarkan yang dilakukan literasi Bu, yang disurvei itu. Nah ini peran adik-adik semua mungkin agar survei kita di Sultra ini bisa meningkat melebihi nasional. Jadi tolong disebarkan informasi mengenai produk-produk jasa keuangan, bagaimana menggunakannya. Tidak hanya mengetahui dan melakukan pembukaan rekening, tapi tidak tahu manfaatnya, gitu kan. Itu mudah-mudahan kita tahun depan literasi juga meningkat dari rata-rata nasional. Harapan kita semua mungkin ada di pundak adik-adik semua. Itu saja mungkin saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu narasumber kita pada siang hari ini.